Shalom, kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming minggu secara virtual ini. Saya percaya kita tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan ucapan syukur, meskipun kita semua harus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap beribadah kepada Tuhan, karena itu merupakan kebutuhan untuk menjadi makanan rohani kita. Mari kita membuka ibadah streaming secara online ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami ingin supaya kami boleh dikuatkan, diberikan petunjuk jalan kehidupan melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami sadar kami tidak dapat hidup hanya dengan roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Tuhan pimpin ibadah streaming ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir keluar, kami hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Sehingga kami semuanya boleh menikmati ibadah streaming ini Tuhan, dengan penyertaan daripada Tuhan, dengan urapan daripada Roh Kudus yang mengurapi dan melawat kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kita diberkati oleh kasih kemurahan Tuhan. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa tinggi nama-Mu kami puji. Amin. Tinggi
Sama tinggikan. Terima kasih Tuhan. Namamu dipuji, Hormat kemuliaan sorga dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Engkau Raja, Raja keagungan. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersorak buat Tuhan, sebab namamu besar dan tinggi untuk kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau senantiasa memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang kami layak kami tinggikan Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Kami ada hari ini semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kita percaya kita ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semuanya kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau
baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Sebab kami ada hari ini berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami ada hari ini berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Biar kami ada hari ini Tuhan, Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. semua berkat Kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentu hati kita sudah dipenuhi dengan sukacita surgawi. Dan saya percaya bahwa tanah hati kita sudah dibajak oleh puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sehingga siap menerima taburan benih firman Tuhan. Kita sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami boleh Tuhan terima sebagai Tuhan persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus sudah melawat hati setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga sungguh-sungguh boleh terjadi perubahan hidup dalam kehidupan kami, dan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bukakan rahasia kebenaran firman-Mu dan hikmat-Mu
kebijaksanaan-Mu pada kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Dan saya kali ini mengambil tema tanamkan kebiasaan untuk membaca firman Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah tanamkan kebiasaan untuk membaca firman Tuhan. Tentu maksudnya di sini bukan cuma membaca sekedar membaca, tetapi dalam arti kita membaca firman, kemudian kita merenungkan firman, kemudian kita menyimpan firman, dan kemudian kita melakukan firman. Jadi kaitannya dengan tindakan yang seperti ini, saudara ya. Nah, saudara, menarik sekali ada seorang tokoh teologi yang bernama J.I. Packer. Dia adalah seorang profesor ahli perjanjian baru. Dia memberikan suatu pengandaian betapa pentingnya firman Tuhan itu. Dia katakan begini, seandainya saya iblis, maka saya akan membuat orang Kristen membenci Alkitab. Jadi J.I. Packer mengerti bahwa iblis paling benci sekali kalau orang Kristen itu membaca Alkitab. Karena dari situ kita akan mengerti semua rahasia dan tipu muslihat iblis. Semua akan terbongkar kalau kita membaca firman Tuhan. Itu sebabnya iblis akan berusaha sedapat mungkin setiap orang Kristen tidak membaca Alkitab. Setiap orang Kristen boleh membenci Alkitab, dia tambah senang dan bersuka cita kalau itu dilakukan oleh orang Kristen, saudara. Betapa pentingnya firman Tuhan itu diketahui oleh iblis. Kalau iblis saja takut kalau orang Kristen baca firman, bagaimana dengan saudara? Tentu kita butuh firman, saudara. Butuh firman yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Dan akan senantiasa firman itu menjadi kekuatan di dalam kita menjalani perjalanan hidup kita ini. Nah, saudara, mengapa firman Tuhan itu penting dan harus dibaca setiap hari? Kenapa firman Tuhan harus direnungkan, harus disimpan dalam hati, dan harus dilakukan, saudara? Di dalam Injil Matius 4 ayat 4, Yesus memberikan suatu penjelasan yang sangat jelas sekali. Di sini dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, menarik sekali di sini, Yesus memberikan suatu perbandingan firman Tuhan ini sebagai makanan. Jadi merupakan kebutuhan pokok. Sama seperti kalau kita menjadikan kebutuhan makanan merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang mau tidak mau harus kita makan sehari-hari. Tidak boleh tidak dilakukan itu, karena itu merupakan kebutuhan pokok, bukan kebutuhan tambahan. Ini adalah betul-betul kebutuhan yang dibutuhkan manusia untuk bisa hidup. Sama seperti ini Yesus menggambarkan bahwa manusia ini juga perlu makanan rohani, yaitu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, manusia tidak akan hidup dengan baik kalau kita tidak memakan firman yang keluar dari mulut Allah. Ini merupakan kebutuhan pokok untuk memberi makan rohani kita. Kalau jasmani, kita mungkin memberikan makan dengan makanan jasmani, dengan nasi, dengan roti, dengan apapun saja yang bisa mengenyangkan dan bisa juga memberikan sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Demikian juga untuk rohani kita dibutuhkan, yaitu firman Tuhan sebagai makanan pokok untuk rohani kita. Jadi itu yang saya katakan kenapa firman Tuhan itu begitu penting, karena merupakan kebutuhan pokok yang harus mau tidak mau harus kita makan setiap hari supaya rohani kita boleh menjadi rohani yang hidup. Saudara sekalian, saya akan memberikan kepada saudara
suatu penjelasan apa sih keuntungan dan manfaat kalau kita membaca firman Tuhan setiap hari. Tentu ada keuntungan-keuntungan, dan biasanya suatu ayat yang paling sering dipakai untuk menggambarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa itu adalah Mazmur pasal 119. Kalau Bapak Ibu, saudara sekalian dan jemaat membaca Mazmur pasal 119, di situ banyak sekali kebenaran-kebenaran yang diungkapkan mengenai firman Tuhan. Kita akan mendapat banyak pelajaran-pelajaran betapa pentingnya firman Tuhan itu, saudara. Jadi saya akan sebagian besar mengambil Mazmur 119 untuk menggambarkan betapa pentingnya firman Tuhan itu dan mendatangkan manfaat yang begitu besar bagi kita. Coba kita akan melihat bagaimana kita perlu untuk membiasakan diri untuk mencintai firman dan membaca firman. Itu juga dikatakan, dinasihatkan dalam Mazmur pasal 119. Coba kita baca Mazmur 119 ayat 46 sampai 48 terlebih dahulu. Dikatakan demikian: Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu, itu adalah menunjuk pada firman Tuhan, di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Ayat 47, Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu, ini juga menggambarkan firman Tuhan, perintah-perintahmu ini yang kucintai itu. Jadi mencintai firman. Aku menaikkan tanganku, ini ayat 48, kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Jadi firman Tuhan direnungkan, saudara. Jadi kadang-kadang di dalam firman Tuhan, ya, ayat-ayat itu mengatakan bahwa firman Tuhan itu dikatakan sebagai peringatan-peringatan Tuhan. Kadang-kadang dikatakan sebagai perintah-perintah Tuhan, kadang-kadang dikatakan sebagai ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, dari ayat yang kita baca Mazmur 119 ayat 46 sampai 48 ini jelas dikatakan bahwa aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu. Bergemar dalam firman Tuhan, menyukai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan. Kan dikatakan perintah-perintahmu yang kucintai. Saudara, apakah saudara itu mempunyai kegemaran untuk membaca firman Tuhan? Mempunyai kesukaan untuk membaca firman Tuhan? Saudara boleh memeriksa diri saudara sendiri. Mari kita memeriksa apakah betul-betul dalam hati kita ini ada kegemaran, ada kesukaan untuk membaca firman Tuhan. Apakah dalam hati kita itu saudara mencintai firman Tuhan? Apakah saudara mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam? Kata firman Allah, seakan-akan saudara rindu akan firman Tuhan. Karena kata merenungkan siang dan malam itu kerinduan yang sangat luar biasa. Jadi satu hari kalau tidak bertemu firman Tuhan, saudara merasa hati saudara tidak enak. Karena engkau merindukan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Jadi itu sebabnya Mazmur 119 memberikan suatu pelajaran. Kita harus bergemar, punya kesukaan, punya kegemaran baca firman. Kita harus juga mencintai firman. Kita harus juga merenungkan firman siang dan malam. Ada kerinduan yang sangat besar dalam hati kita untuk mengisi hidup kita ini dengan firman Tuhan. Kemudian dalam Mazmur 119 ayat 96 sampai 97, ini lebih ditegaskan lagi, saudara. Dikatakan di situ ayat 96, aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu, nah perintahmu ini sekali lagi mengabarkan firman Tuhan, tetapi perintahmu luas sekali, mencakup sekali aspek kehidupan apapun yang ada di dunia ini, mencakup sebuah rahasia-rahasia apapun yang ada di dunia ini, bahkan alam yang kelihatan dan alam yang tidak kelihatan, bahkan surga dan juga bumi, bahkan juga dunia roh, dunia kekekalan dan dunia yang fana, saudara. Firman Tuhan mencakup semuanya. Kemudian ayat 97 dikatakan, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari.
Jadi saudara perhatikan betapa luas firman-Mu, betapa sempurna firman-Mu. Dikatakan betapa kucintai firman-Mu. Aku merenungkan firman-Mu sepanjang hari, saudara. Kata sepanjang hari memberikan suatu kerinduan yang amat besar. Tidak boleh tidak, kalau hati kita setiap hari tidak diisi firman Tuhan, maka hati kita tidak terpenuhi kebutuhannya. Karena sepanjang hari, itu berarti kita butuh firman sepanjang hari. Itu sebabnya Mazmur 119 ini sangat baik sekali memperingatkan pada kita, supaya kita mempunyai kesukaan, cinta akan firman Tuhan, supaya kita boleh merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hari. Ya, sepanjang saudara punya kerinduan yang sangat akan firman Tuhan. Kalau tidak berjumpa dengan firman Tuhan, maka hati saudara menjadi sedih, tidak tenang saudara. Seperti kalau saudara merindukan kekasih saudara. Jadikan firman Tuhan sebagai kekasih saudara, di mana saudara mau tidak mau harus bertemu. Sepanjang hari, setiap kali saudara membayangkan ingin bertemu kekasih saudara, ada kerinduan yang besar. Demikian juga saudara punya kerinduan yang besar untuk bertemu firman Tuhan. Nah, apa manfaat, kegunaan dari firman Tuhan? Saya hanya akan memberikan beberapa ayat untuk meyakinkan kita betapa pentingnya kita menanamkan kebiasaan untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, di dalam Mazmur pasal 119 ayat 98 sampai 102, saudara akan menemukan 5 manfaat membaca firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 98 sampai 102 dikatakan demikian. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Kemudian ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-mu kurenungkan. Ayat 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. 101, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. 102, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Saudara perhatikan, ada 5 manfaat kalau kita membaca firman, merenungkan firman yang dikatakan di dalam ayat ini sebagai perintah-perintah Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, dikatakan juga sebagai hukum-hukum Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ketika saudara membaca firman, merenungkan firman, mengisi hidup kita ini, hati kita ini dengan firman, sehingga kita boleh puas dengan firman, dikatakan aku menjadi lebih bijaksana. Kita akan bisa menjadi lebih bijaksana kalau kita membaca firman, merenungkan firman. Dikatakan juga aku lebih berakal budi. Kalau kita membaca firman, kita lebih berakal budi. Jadi pikiran kita itu akan berkembang lebih luas lagi kalau kita membaca firman Tuhan. Aku lebih mengerti dari orang-orang tua. Memberikan pengertian-pengertian yang lebih luas daripada orang-orang tua kalau kita baca firman. Ya. Dikatakan aku menahan kakiku terhadap segala kejahatan. Kita bisa punya rem untuk tidak melakukan kejahatan kalau kita baca firman. Dikatakan aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Jadi kita melakukan hukum Tuhan dengan benar, perintah Tuhan dengan benar, tidak melanggar firman Tuhan. Nah, saudara perhatikan keuntungan yang disebutkan dalam Mazmur 19 ini ayat 98 sampai 102 itu dikatakan ada 5 hal. Membuat kita lebih bijaksana, membuat kita lebih berakal budi, membuat kita lebih mengerti, membuat kita bisa menahan kaki kita terhadap segala jalan kejahatan, membuat kita tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Nah, itu manfaat yang disampaikan oleh Mazmur 119. Saya katakan tadi bahwa Mazmur 119 merupakan ayat yang sungguh-sungguh sangat banyak mengupas mengenai firman Tuhan. Sangat banyak sekali. Kita akan bisa mengerti betapa berharganya firman Tuhan kalau saudara membaca Mazmur pasal 119 ini. Kemudian keuntungan yang lainnya lagi, kita baca Mazmur 119
ayat yang ke-11. Dikatakan di sini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, menyimpan firman Tuhan, menyimpan titah-titah Tuhan, menyimpan janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara, kalau kita suka membaca firman, merenungkan firman, dan menyimpan firman itu dalam hati kita, maka firman itu akan mencegah kita untuk berbuat dosa terhadap Tuhan. Dikatakan supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Karena aku menyimpan segala janjimu, menyimpan firman-Mu dalam hatiku, maka supaya aku jangan berbuat dosa terhadap engkau. Jadi kalau kita penuh dengan firman, saudara, maka firman itu akan mengingatkan kita, sehingga kita bertindak hati-hati untuk tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Kalau kita penuh dengan firman Tuhan, saudara akan diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah dibaca, supaya kita tidak berbuat dosa dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita menjalani hidup kita ini, saudara. Itu gunanya, supaya kita tidak berbuat dosa, bertindak dosa, tidak melakukan dosa terhadap Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Kemudian apalagi, saudara, manfaat dan kegunaan firman Tuhan? Dalam Mazmur 119 ayat 71 sampai 72 dikatakan demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ayat 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Nah, saudara perhatikan baik-baik ayat ini, sungguh amat jelas bahwa dikatakan tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya aku belajar firman-Mu. Berarti firman Tuhan itu akan memberi kekuatan dikala kita mengalami penindasan. Kita ditindas tetapi kita kuat. Kalau kita terus belajar firman Tuhan, terus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, kita akan kuat menghadapi segala macam penindasan yang kita alami. Kalau saudara melihat contoh-contoh Rasul Paulus, sangat luar biasa, saudara. Rasul Paulus mengalami berbagai macam penindasan yang sangat berat. Dia pernah karam kapal, pernah keracunan, bahkan juga didera, dicambuk. Dikatakan 40 kurang 1 pukulan. Dia kelaparan, kedinginan, penindasan yang dia alami dari orang-orang Yahudi, penindasan dari orang-orang bukan Yahudi. Segala-galanya, di penjara juga dia pernah alami, saudara. Segala-galanya dia alami penindasan yang begitu berat. Tetapi dia bisa tahan karena dia penuh dengan firman Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita penuh dengan firman Tuhan, kita akan bisa bertahan dalam penindasan apapun. Juga dalam masa pandemi COVID-19 ini. Saya percaya saudara akan bisa bertahan melaluinya kalau saudara penuh dengan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari, itu akan memberi kekuatan kepada saudara. Ketika saudara merasa putus asa, firman Tuhan akan memberi kekuatan. Ketika saudara tidak berpengharapan, firman Tuhan akan memberikan pengharapan, memberikan kekuatan kepada saudara, sehingga saudara tidak kehilangan pengharapan. Nah, saudara sekalian, betapa pentingnya firman Tuhan itu. Bahkan disimpulkan di ayat 72 bahwa firman Tuhan itu lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Ribuan keping emas dan perak itu sesuatu yang pasti akan diidam-idamkan oleh semua orang. Pasti sesuatu yang akan diinginkan oleh semua orang. Di sini Tuhan memberikan suatu perbandingan. Ribuan keping emas dan perak dibandingkan firman Tuhan, masih lebih berharga firman Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Jangan sampai saudara tidak membaca firman Tuhan, saudara. Mari biasakan kita membaca firman Tuhan setiap hari. Kita merenungkan firman Tuhan, kita menyimpan firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara.
Karena firman Tuhan lebih berharga, kata Tuhan, daripada ribuan keping emas dan perak. Kalau orang-orang dunia disuruh memilih antara firman dengan ribuan keping emas dan perak, saya percaya orang dunia akan memilih ribuan keping emas dan perak. Tapi orang-orang yang mengerti betapa pentingnya firman Tuhan akan lebih memilih firman Tuhan. Daripada segala harta, segala kekayaan yang bersifat fana, Musa lebih memilih untuk mengikut Tuhan, taat pada firman Tuhan daripada seluruh harta Mesir. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia tinggalkan statusnya sebagai anak putri Firaun karena dia mencintai dan mentaati perintah-perintah Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, daripada dia menikmati seluruh harta Mesir sebagai anak daripada putri Firaun atau sebagai cucu dari Raja Firaun. Saya perhatikan baik-baik, jangan kita sampai salah memilih dalam hal ini. Kemudian Mazmur 119 ayat yang ke-9 dikatakan di sini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi firman Tuhan membuat perilaku kita itu bersih. Tidak ada kekotoran, tidak ada dosa, kejahatan yang akan kita lakukan, saudara. Firman Tuhan akan membantu kita. Dan ini sama saja dengan penegasan Tuhan Yesus ketika dia menjelaskan tentang pokok anggur di dalam Yohanes 15. Dalam ayat yang ketiga, Tuhan Yesus katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan itu membersihkan kita, membersihkan kelakuan kita. Betapa pentingnya firman Tuhan itu. Kalau anak-anak kita ingin supaya kelakuannya bersih, ajar mereka untuk membaca firman. Ajar mereka untuk bisa merenungkan firman. Ajar mereka untuk menyimpan firman. Ajar mereka untuk melakukan firman, saudara. Maka anak-anak kita akan mempunyai kelakuan, sikap perilaku yang bersih. Firman Tuhan katakan, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih di tengah-tengah berbagai macam godaan yang ada di dunia ini, kecanggihan teknologi yang akan menggiring mereka dalam dosa-dosa, yang terutama dosa pornografi untuk anak-anak muda, saudara. Tapi dia bisa akan bertahan kalau dia penuh dengan firman. Kalau dia menyimpan firman dalam hati, maka anak-anak kita akan terhindar dari segala dosa-dosa ini. Nah, demikian juga saudara, Mazmur 119 ayat yang 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi manfaat firman Tuhan, bahwa firman itu akan menjadi pelita bagi kaki kita, akan menerangi setiap jalan-jalan kita, karena dikatakan terang bagi jalanku, sehingga kita tidak tersesat, tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Jalan kita menjadi benar, saudara. Jadi sehingga kita hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara, sebagai ayat yang terakhir saya akan membaca 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang difirmankan Allah, segala firman Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16 ini dijelaskan dengan gamblang, dengan secara jelas bahwa ada 6 manfaat kalau kita membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dikatakan di sini, saudara, yang pertama akan memberi hikmat. Firman Tuhan itu memberi hikmat. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi? Firman itu akan memberi hikmat. Kemudian juga dikatakan yang kedua, menuntun engkau kepada keselamatan. Karena firman Tuhan memberikan kejelasan bagaimana supaya kita bisa diselamatkan, yaitu oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dikatakan yang ketiga, untuk mengajar.
Firman Tuhan akan mengajar kita. Nah, yang keempat, untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan akan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Yang kelima, dikatakan di sini, untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan akan memperbaiki kelakuan kita, sehingga kelakuan kita bisa kita benarkan kembali, saudara, dari kelakuan yang salah. Dan yang keenam, untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya kita hidup dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, tanamkan kebiasaan membaca firman Tuhan. Dalam arti bukan cuma membaca, tetapi merenungkan juga, dan menyimpannya dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat mengerti betapa pentingnya firman Tuhan. Bahkan Tuhan katakan lebih berharga dari ribuan keping emas dan perak. Jangan sampai kami mengabaikan hal yang sangat berharga ini, sehingga kami tidak membaca firman. Mari Tuhan, tanamkan dalam hati kami. Roh Kudus gerakkan hati kami, sehingga kami boleh mencintai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati setiap persembahan persepuluhan yang diberikan jemaat untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan akan balas berlipat kali ganda Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sungguh ada kepada setiap jemaat Engkau pelihara Tuhan. Tuhan, sekarang hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap pekerjaan usaha jemaat. Berkati Tuhan setiap pelayanan jemaat. Berkati jemaat dengan umur yang panjang, dengan kesehatan ilahi, terutama dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan tolong Tuhan, supaya Tuhan pagari, Tuhan bentengi. Demikian juga Tuhan, berkati seluruh jemaat dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Berkati jemaat dengan perlindungan secara total daripada Tuhan, dan berkati dengan penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.